Pagi yang biasa di kantor bisa berubah menjadi pagi di sekolah. Bagaimana bisa aku kembali ke meja lamaku? Oh, ibu di situ. Aku mencalonkan diri sebagai siswi terbaik di kontes sekolah. Bagaimana? Melissa tampak bertekad, tapi ibunya punya pendapat berbeda. Sayang, kau tidak perlu ikut kegiatan seperti itu. Lihat saja nilaimu. Semuanya dapat F. Kau harus fokus pada semua pelajaranmu. Ibu sangat kuno. Payah. Ibu tidak tahu betapa kejam dan juga rumitnya di sekolah. Melissa, hentikan itu. Iya, dia perlu mempelajari beberapa hal. Sekolah akan segera dimulai lagi. Pertama-tama yang diperlukan, peralatan sekolah. Aku suka belanja peralatan sekolah. Kita mulai dengan penggaris yang lucu ini. Tidak ada yang bisa menghentikan ibu sekarang. Pensil, buku catatan, pulpen, spidol, beberapa klip, dan stabilo. Siswa yang baik perlu semuanya. Semuanya sangat lucu. Tidak ada yang seperti ini saat aku masih muda. Tentu saja, jangan lupakan tas ransel. Semuanya harus mendapatkan koleksi harta karun ini. Melissa, ambil folder itu. Yang banyak ya. Selalu teratur adalah prioritas utama untuk setiap siswa teladan. Kurasa aku tahu apa yang kurang. Bola dunia. Teman-teman, ayo. Waktunya belajar. Iya, tapi harus bayar dulu semua barang yang dibeli. Mereka keluar dari toko. Ibu agak berlebihan dalam hal berbelanja. Melissa tahu dia tidak butuh semua itu. Tapi Pramuniaga baru mengalami hari terbaik dalam hidupnya. Dia langsung saja pergi berlibur. Seandainya saja semua siswa bertanggung jawab seperti itu datang ke tokonya. Yeay, saatnya pelajaran pertama. Apa yang kita butuhkan? Candice punya semua yang mungkin dibutuhkan siswa yang baik. Ibu siap mempelajari semua. Tunggu saja anak-anak, tapi mereka tidak terlalu menghargai antusiasme dari Candice. Dia sangat aneh dengan catatan dan pulpennya. Omong-omong, cukup ngobrolnya. Waktunya pelajaran. Laptop? Dia tidak menduga yang satu itu. Iya, Ibu. Ibu kira-kira 10 tahun ketinggalan kalau menurutku. Mengikuti zaman. Hati-hati kalau ibumu memutuskan untuk bergabung dengan kelasmu. Sekarang Melissa tidak bisa lepas darinya. Ini agak menyebalkan. Tidak ada kebebasan. Dia bahkan tidak bisa ngobrol dengan temannya saat istirahat. Ini benar-benar tidak adil. Teman-teman, kalian sedang apa? Cuaca yang bagus ya? Ayo kita nongkrong. Kebebasan adalah mimpi yang jauh untuk saat ini. Melissa tidak bisa kabur darinya di toko baju. Oh, lihat gaun yang lucu itu. Tidak sabar menunggu mimpi buruk ini berakhir. Tapi hal yang paling menjengkelkan adalah dia harus melupakan untuk bisa punya kehidupan pribadi. Sayang, ada kotoran di pipimu. Sini ibu bersihkan. Ibu, ada apa dengan ibu? Aku bukan anak kecil. Candice tidak pernah melewatkan kesempatan mengajari anak kesayangannya. Sayang, jangan lupa memberi ibu tanda suka. Oh tidak, ibu ada di mana-mana. Candice sudah belajar sejak masa SMU bahwa agar masa SMU seru, kau harus bergaul dengan anak-anak keren. Ini anak-anak kerennya. Hei, ada apa? Lihat ini. Ini keren kan? Wow, Candice dapat perhatian mereka. Anak baru ini tampak santai. Dia tahu banyak soal tato. Dia mungkin bisa bergaul dengan mereka. Tapi Melissa tidak setuju dengan teman baru ibunya. Mereka mencurigakan, Ibu, kita harus pergi sekarang. Tapi Candice tidak begitu bersemangat kembali ke kelas. Harusnya mereka lebih berhati-hati dengan tato ibu. Ini palsu? Benarkah? Kau mencoba menipu kami atau apa? Astaga, saatnya pergi dari sini. Ini yang ibu dapat saat berusaha panjat sosial. Pelajaran olahraga berlangsung. Pak Alex akan habis-habisan hari ini. Dia pasti tidak akan memenangkan penghargaan guru terbaik di tahun ini. Melissa dan ibunya sampai di kelas olahraga. Tapi tidak ada yang bisa membodohi Pak Alex. Keterlambatan tidak pernah luput dari hukuman. Yang satu bahkan tali sepatunya lepas. Itu tidak benar. Tapi gadis baru ini tampak atletis. Dia layak dapat A+. Kurasa temannya bisa dapat A juga. Mereka bisa pergi karena suatu alasan. Hei, itu tidak adil. Diamlah, kalian di sana siap-siap untuk tes kecepatan. Kantin
sekolah ini sepertinya agak jorok, iya kan? Biarkan para siswa makan apapun yang mereka mau. Nyonya, aku akan bayar semuanya. Oh ya, tawaran yang tidak bisa kau tolak. Ayo mulai dengan distribusi makanan. Ayo ambil makanan gratis. Tidak, 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 tidak. Uang, ambillah. Manis, asin, pedas, tidak masalah. Makanan cepat saji adalah inti hidangan kantin hari ini. Semuanya sangat senang. Mereka tidak pernah merasakan pesta berlimpah. Datanglah Melissa dan temannya. Dia juga tidak bisa menolak burger yang lezat ini. Tapi ibu memaksanya. Tidak, kau harus makan dengan benar. Makanlah tomat ini. Dan biarkan temanmu mendapatkan burger. Misi selesai. Sekarang kita bisa santai. Sudah jelas Candice menjadi gadis paling populer di sekolah. Ini sangat aneh. Bahkan tidak ada yang memperhatikan Melissa. Hari ini sepertinya tempatnya ada di belakang kantin. Ini berita yang buruk. Melissa harus menjawab di depan kelas, tapi tidak ingat satu pun rumus. Dia pasti tidak mungkin bisa. Dia harus melakukan persamaan kimia. Untungnya Candice duduk di depan. Dia akan membantunya. Ternyata ada ibu di sekolah, itu tidak terlalu buruk. Percobaan bisa dipercepat. Sedikit lagi, dan dia layak mendapatkan nilai A. Tapi hari ini Melissa tidak akan dapat nilai bagus. Reaksinya tidak terkendali. Ups, tampaknya kali ini ibu salah. Tapi Melissa harus membereskan semua kekacauan setelah ledakan. Jangan khawatir sayang, ibu akan membantumu. Candice selalu siap membantu putrinya. Karena ibu mengikuti Melissa kemana saja, maka ibu harus ikut latihan pemandu sorak. Candice sangat bersemangat untuk mencobanya. Memutar benda mengkilap ini pasti tidak sulit. Baiklah, ayo mulai latihan. Sudah jelas ada yang tertinggal di sini. Candice yang malang. Olahraga ini memang bukan untuknya. Dia akan lebih baik ikut yoga. Tapi ini belum berakhir. Biarkan Candice mencoba sesuatu yang lain. Tidak kalah terhormat. Ini dia, Bu. Ini kostum maskot tim. Tenang saja, jangan khawatir. Ibu pasti bisa. Ibu akan lakukan apapun untuk kesuksesan tim, kan? Sekolah tidak akan melupakan pertunjukan ini. Ini akan tercatat dalam sejarah. Ayo beruang. Sungguh maskot tim yang hebat. Hari yang berat di sekolah. Sepertinya hari ini akan ada kuis. Ya. Apa tugasnya? Ini situasi yang berbahaya. Sementara itu, Candice dengan tenang menyelesaikannya. Kau sudah selesai? Kau serius? Sungguh murid yang hebat. Kerja bagus. Nilai A+ untukmu, Candice. Semuanya, murid baru ini bertanggung jawab. Ibu kembali sebentar lagi. Saat guru tidak di kelas, mereka bisa memeriksa catatan. Candice sangat baik. Dia tidak menolak untuk membantu anak-anak ini. Ibu, bagaimana dengan aku? Aku dapat F. Tapi Candice menyelamatkan semuanya. Dia ibu super hari ini. Waktunya menyamar menjadi siswa biasa lagi. Kuisnya selesai dan wow, semua mengerjakan dengan baik. Ibu senang sekali. Biarkan guru merasa berjasa. Candice tidak keberatan. Akhir kontes semakin dekat. Saatnya memilih siswa terbaik di sekolah. Ini sangat mendebarkan. Siapa yang akan dapatkan gelar? Melissa tidak yakin dia layak mendapatkan hadiah. Tapi kompetisi sekolah benar-benar tidak terduga. Candice memenangkan penghargaan sebagai siswi terbaik. Anak baru itu, ini tidak adil. Tapi hasilnya tidak dapat diganggu-gugat. Menurut semua guru, Candice benar-benar yang terbaik. Selamat untuk pemenang kita. Suka cerita konyol di sekolah kami? Bagaimana jika orang tua kalian ikut sekolah bersama kalian? Siapa yang akan kalian pilih? Tulis di kolom komentar. Pastikan untuk menyukai video ini jika kalian menikmatinya dan berlangganan saluran jika masih baru. Klik belnya agar tak ketinggalan apapun dari Trum Trum Select.